Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Amalia Nur Hasanah Dewi, NPM 718212510 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dunia. Ekonomi global itu merupakan sebuah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan di mana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Adanya globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Perekonomian global saat ini telah menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Terdapat beberapa negara yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional, antara lain yaitu seperti Inggris, USA, Jerman, Jepang. Negara-negara ini sudah memiliki aktivitas ekonomi yang baik terhadap kinerja perdagangan yang dilakukan melalui ekspor dan impor. Hal ini akan berpengaruh pada semakin penting untuk mempelajari dan menguasai manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin berkiprah di arena internasional. Selanjutnya itu ada manajemen internasional. Manajemen internasional itu adalah proses penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam area lingkungan internasional. Hoggart juga mengatakan bahwa international management is the process of applying management concepts and technique in multinational environment. Dalam era globalisasi sekarang ini, di samping istilah ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan internasional, ternyata istilah bisnis internasional semakin dikenal dan banyak digunakan. Istilah ini biasanya juga dikaitkan dengan transaksi yang menyangkut ekspor dan impor barang, modal dan jasa lainnya, dan pelaku utamanya. Kemudian itu ada perusahaan internasional atau multinational corporation atau MNC. Globalisasi mengantarkan dunia pada tatanan kerjasama ekonomi yang lebih kompleks. Saat ini banyak muncul perusahaan-perusahaan skala internasional yang kini memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Bahkan boleh dibilang perusahaan skala internasional yang bisa disebut sebagai perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC ini merupakan aktor utama dalam bisnis internasional dan juga merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dengan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional, dapat diterima oleh berbagai negara. Merekalah yang menjadi pemain utama dalam kegiatan ekspor-impor, transaksi internasional, dan pola operasi internasional lain seperti usaha patungan, penanaman, modal asing, dan sistem lisensi. MNC secara sederhana dapat diartikan bahwa suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC bisa memiliki pusat di suatu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa MNC harus memiliki usaha atau cabang yang operasinya berlangsung di negara lain. Jadi, tidak sekedar satu perusahaan menjual barangnya ke negara lain. Jika tidak ada kegiatan usaha dari cabang perusahaan di negara lain, perusahaan tersebut belum bisa dikatakan MNC. Dengan tujuan utama tentu karena pertimbangan adanya potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan mendirikan produksi dan kegiatannya di luar negeri.
Sebab semakin luas kegiatan dan pasar, potensi keuntungan yang bisa diperoleh bisa semakin tinggi pula. Selanjutnya itu ada wilayah besar dalam komunitas global. Dalam komunitas global, wilayah dibagi menjadi berbagai bagian. Ada besar dan juga ada yang kecil. Wilayah besar disebut dengan major region, sedangkan wilayah kecil disebut dengan region saja. Salah satu wilayah atau region terdapat sekelompok anggota negara-negara yang memiliki kesamaan dan status ekonomi. Dilanjutkan dengan globalisasi. Globalisasi itu merupakan produksi dan distribusi produk dan jasa secara homogen, memiliki tipe dan kualitas sama. Menurut Hodgett, globalization is the production and distribution of product and service of a homogeneous type and quality on worldwide basis, di mana saat ini perusahaan-perusahaan besar mengatur produksinya pada skala dunia. Ketika globalisasi berlangsung, maka kesejahteraan ekonomi individu akan semakin dipengaruhi oleh kekuatan pasar global. Hal itu dikendalikan oleh negara-negara dan lembaga-lembaga internasional. Pada proses globalisasi ini akan muncul dampak yang memunculkan perubahan sikap, nilai, dan pola perilaku pada masyarakat. Dampak positif dari globalisasi ini, sistem pemerintahan semakin terbuka dan terciptanya demokrasi. Ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Selain itu, globalisasi juga bisa meningkatkan produktivitas kerja masyarakat dan mendorong peningkatan gerak sosial masyarakat. Dampak negatif yang akan terjadi itu bisa memudarkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri. Ini juga akan memunculkan kesenjangan ekonomi dan benturan budaya di masyarakat. Kemudian ada internasionalisasi. Internasionalisasi yaitu adalah merupakan proses di bawahnya suatu permasalahan lokal atau regional menjadi urusan dunia internasional atau antarbangsa, seperti masalah bisnis atau kemanusiaan. Internasionalisasi juga merupakan proses peningkatan keterlibatan perusahaan di pasar internasional, meskipun tidak ada definisi internasionalisasi yang disepakati. Internasionalisasi merupakan strategi penting tidak hanya untuk perusahaan yang mencari integrasi horizontal secara global, tetapi juga untuk negara-negara yang memperhatikan keberlanjutan perkembangannya di sektor manufaktur dan juga jasa. Perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang, merupakan hal yang wajar. Hal ini tidak lain adanya peranan perusahaan besar yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari dan ke berbagai negara. Terdapat sebuah potensi perdagangan bebas yang dilakukan ketiga negara, yaitu USA, Kanada, dan Meksiko yang tergabung dalam asosiasi NAFTA atau North America Free Trade Agreement. Dengan munculnya komunitas Eropa atau European Community juga membuat para pelaku usaha-usaha untuk membangun kembali Rusia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Soviet dan Eropa Timur. Dapat diketahui kekuatan ekonomi Jepang di lingkar Pasifik dan perkembangan pada negara Cina dan munculnya kekuatan Asia yang disebut Four Tiger, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan Asia Tenggara terdapat pula kekuatan ekonomi baru antara lain Malaysia, Thailand, dan Indonesia, bahkan juga Vietnam, di mana revolusi industri 4.0 sangat menjadi peluang usaha. Selanjutnya adalah perdagangan internasional. Pada dasarnya, tidak ada
satupun negara yang sanggup memenuhi semua kebutuhan penduduknya sendiri. Hal inilah yang membuat suatu negara untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain, atau yang biasa disebut dengan perdagangan internasional. Semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung satu dengan yang lainnya ketika adanya kegiatan perdagangan ini. Karena dengan adanya perdagangan secara internasional, ini semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang ataupun juga jasa. Perdagangan antar negara tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Banyak negara memanfaatkan perdagangan internasional guna meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Dengan negara-negara yang banyak melakukan ekspor, pada umumnya mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Kegiatan perdagangan internasional memungkinkan setiap negara untuk melakukan spesialisasi produksi pada barang-barang yang dapat dibuatnya dengan efisien. Perdagangan ini dapat menciptakan keuntungan dengan memberikan peluang pada setiap untuk mengekspor berbagai macam barang yang diproduksi dengan memanfaatkan sebagian sumber daya yang melimpah di negara bersangkutan dan mengimpor berbagai sumber daya yang tergolong langka di negara tersebut. Globalisasi bidang ekonomi juga membuat liberalisasi perdagangan internasional. Masyarakat dengan mudah membeli barang produksi negara lain. Tak hanya barang, jasa, layanan, dan komoditas lain memberikan peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya itu adalah status ekonomi negara. Kegiatan ekonomi di berbagai negara akan merubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkataan lain bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri suatu negara. Pengaruh tersebut akan merubah status ekonomi negara, mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya. Ada yang semakin semarak, bergairah, semakin responsif, dan sebagainya. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat berpengaruh untuk terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan kepada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata. Di sini terdapat berbagai perusahaan multinasional. Yang pertama itu adalah Amerika Serikat yang memiliki beberapa perusahaan seperti Exxon, DuPont, Ford, General Motor, IBM, dan Texaco. Yang kedua itu ada Swiss dengan perusahaan Nestle dan Sandoz. Yang ketiga itu ada Inggris, memiliki perusahaan SmithKline Beecham. Terus yang keempat ada Jerman dengan perusahaannya Mercedes, dan Jepang dengan berbagai perusahaannya seperti Daiichi, Kangayo Bank, Sumitomo Bank, Fuji Bank, Mitsubishi, Honda, Toyota. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.